Di video ini kita akan membahas sebuah miskonsepsi tentang sensor full frame dan APS-C yang cukup sering ditanyain. Simpelnya sensor APS-C itu kan sensor yang lebih kecil ya dibanding sensor full frame. Jadi ketika lensa yang sama, kita anggap ini lensa full frame ya, kita pakai di badan APS-C, kita bakal ketemu yang namanya crop factor, biasanya 1,5 kali. Jadi kalau 20 mili full frame itu begini, ketika dipakai di kamera APS-C, karena crop factor tadi, frame yang kita dapat tuh bakal begini, lebih mendekati ke 30 mili. Berikutnya bokeh yang kita dapat juga, ini tuh bokeh lensa 20 mili f2.8, tapi field of view-nya kayak lensa 30 mili. Jadi field of view-nya tuh lebih ngezoom 1,5-5 kali, tapi depth of field-nya atau bokeh yang kita dapat tuh tetap sama kayak pas kita pakai lensa ini di kamera full frame. Makanya sering dibilang kamera full frame tuh lebih gampang dapat bokeh. Untuk hitung perbedaan depth of field-nya, sebenarnya kita bisa kali ini tuh dengan crop factor-nya juga. Jadi lensa 20 mili f2.8 ketika dipakai di APS-C, ini bakal memberikan kita looks yang lebih mendekati lensa 30 mili f4.2. Kurang lebih kayak satu stop lebih rendah aperture-nya ya. Dan ini yang sering jadi miskonsepsi. Crop factor yang kita ngomongin barusan itu cuman mempengaruhi depth of field atau bokeh yang kita dapat aja. Jadi sebenarnya ini cuman kayak ngitung masalah looks yang kita dapetin kalau kita pakai kamera full frame tuh kita pakai lensa apa. Jadi ekuivalennya aja. Ini lensa full frame 20 mili dipakai di badan full frame. Looksnya kayak begini. Ini lensa APS-C 20 mm yang bukaannya f2.8 juga. Kurang lebih looksnya kayak begini. Jadi perbedaannya ya cuman lensa APS-C ini nggak didesain untuk menutup sensor yang lebih gede ukurannya kayak sensor full frame. Makanya bisa kita lihat banyak vignette di sini. Tapi masalah cahaya yang masuk itu nggak ada perubahan sama sekali. Makanya sebenarnya cukup aneh kamera APS-C itu agak dianaktirikan sampai sekarang ya. Karena walaupun memang biasanya tuh sensornya tuh nggak sebagus kamera full frame di low light. Kamera APS-C ini emang nggak perlu ngepost ISO-nya tinggi-tinggi banget juga. Karena banyak banget lensa dengan bukaan yang sampai f1.2 gitu dengan harga yang relatif sangat terjangkau kalau kita bandingin sama full frame ekuivalennya. Dan buat yang baru tahu hal ini, paham dong ya, kenapa lensa kayak Sigma 1835 mili f1.8 dan Sigma 50-100 mili f1.8 juga itu populer banget sampai sekarang. Bahkan sampai dibikin versi cinema housing-nya. Karena dia bukannya f1.8, tapi dia lensa zoom dan dia tajam banget. Mantep banget ya. Jadi tergantung skenario-nya, ada kemungkinan kamera APS-C di situasi tertentu tuh malah lebih menguntungkan dibandingin kamera full frame. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.